bagaimana kita memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kecintaan kita kepada Rasulullah itu lebih dari segala-galanya. Cinta Rasul itu, rindu Rasul itu bukan kata sifat, itu kata kerja. Bukan menunjukkan keadaan kita, tapi cinta Rasul itu menunjukkan apa yang kita lakukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi teringat dulu, saya memberikan ceramah lah tentang kecintaan kepada Rasul di Universitas Diponegoro, Semarang. Ada seorang mahasiswa berkata, gampang lah katanya kalau kita mencintai Madonna misalnya. Kita tinggal lihat wajah dia, kita bisa putar video tentang perilaku dia, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi sukar kata kita mencintai Rasulullah karena kita tidak tahu wajahnya, tidak bisa menyaksikan tingkah lakunya dan gerak-geriknya. Apa boleh karena kita ini membuat gambar saja tentang Nabi yang sebagus-bagusnya, lebih bagus dari gambar Madonna. Kemudian kita pandang wajah itu setiap hari, karena untuk menyuburkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Saya waktu itu langsung mengatakan tidak boleh itu. Lagi pula, kalau Anda mencintai Madonna karena wajahnya, karena gerak-geriknya, itu cinta yang paling elementer. Bahkan mungkin belum kita sebut cinta, itu namanya hawa nafsu itu. Cinta yang tinggi itu tidak terjadi karena wajah, karena hal-hal yang material. Cinta yang seperti itu cepat sekali berlalu. Itu sebabnya Nabi berkata, kalau kamu memilih pasangan kamu, janganlah kamu memilih dia karena kecantikannya, karena satu saat kecantikannya itu akan habis. Betapapun capeknya memelihara itu kecantikan, satu saat hilang juga. Kata German Greil, itu seorang penulis perempuan yang terkenal, yang menulis buku Die ganze Frau, perempuan yang sempurna. Dia mengatakan bahwa penderitaan perempuan modern ialah menghapus jejak-jejak usia di dalam tubuhnya. Setiap kali pertambahan usia itu meninggalkan jejak-jejak yang tidak mengenakan kita di dalam tubuh kita. Dengan mengeluarkan biaya yang mahal, perempuan ingin menghapus jejak itu yang tidak terhapuskan. Mungkin bisa menghapuskan untuk beberapa saat, tapi begitu dibersihkan itu muncul lagi jejak-jejak itu. Kalau suami ibu-ibu mencintai ibu karena wajah, udah itu cintanya pasti tidak abadi. Dia akan segera pudar. Karena itu kalau kita juga harus mencintai Rasulullah karena wajahnya, cinta itu cinta, selain yang cinta yang paling elementer, itu cinta yang paling temporer. Jadi kita harus mencintai Rasulullah beyond itu, beyond everything you could see and hear. Di luar apa yang bisa kita lihat. Tadi juga masih ada juga yang tanya di radio itu, bagaimana katanya kalau Rasulullah itu kita wujudkan saja, kita konkretkan. Seperti orang-orang agama lain membuat stupa atau patung tentang orang yang dicintainya. Seperti mencintai Yesus, bikin aja patung Yesusnya. Mencintai Buddha, bikin aja patung Buddhanya. Makin besar patung yang dibuat, makin besar kecintaan kita kepadanya. Saya bilang malah itu berbahaya, sebab itu bisa mengalihkan kecintaan kita kepada Rasulullah secara langsung menjadi kecintaan kita kepada gambar Rasulullah, kecintaan kita kepada patung Rasulullah. Dan itu bisa pudar dalam waktu yang cepat. Ada orang yang bikin patung Buddha, patungnya tinggi besar. Tentu para pengikut Buddha sangat mencintai patung itu. Suatu saat orang-orang Taliban memotong patung itu, menembakinya dan hancur. Lalu berduka cita karena patung itu hancur. Karena itu sekali lagi untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh menggantikannya dalam bentuk apapun, dalam bentuk patung atau dalam bentuk kata Muhammad.
saja tidak. Kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Dan untuk itu kita memerlukan indera batiniah, bukan indera lahiriah seperti mata, telinga, hidung atau alat pengecap. Nah, kuliah kita ini akan menawarkan bagaimana cara menajamkan indera batiniah kita sehingga kita bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari segala-galanya. Ada sebuah hadis ini, satu saat Nabi itu berkunjung ke pekuburan Baqi. Beliau mengucapkan salam kepada ahli kubur itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar minal muslimin, antum lana salaf wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Kemudian setelah itu Rasulullah, kalian sudah mendahului kami, tapi aku ini rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku, ikhwani, kata Rasulullah, saudara-saudaraku yang belum datang ke dunia ini, saudara-saudaraku yang datang sesudahku. Lalu para sahabat yang ada di tempat itu, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau bisa mengenal saudara-saudaramu yang engkau belum pernah berjumpa dengannya? Kemudian Rasulullah memberikan perumpamaan dengan unta yang sudah diberi tanda. Walaupun unta itu tidak pernah kita temui, tapi kalau tanda-tandanya sudah diberitahukan kepada kita, kita dengan mudah mengenalnya. Tapi setelah itu Nabi berkata, mereka itu adalah orang-orang yang mau mengorbankan hartanya, bahkan seluruh yang mereka miliki, hanya untuk menjumpai aku. Kalau kepada mereka diberikan pilihan, kamu bisa berjumpa dengan aku, tapi kamu harus korbankan hartamu itu. Mereka bersedia mengorbankan hartanya hanya untuk berjumpa dengan aku. Sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir para sahabatnya waktu itu yang beruntung bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah tanpa pengorbanan yang banyak-banyak Rasulullah hadir di hadapan mereka. Rasulullah membandingkan para sahabat itu dengan kita yang hadir sekarang ini, yang menurut Rasulullah mereka itulah saudara-saudaraku yang mau mengorbankan hartanya hanya untuk bisa berjumpa denganku. Fala tusqimuni bitulil jafa wa munnu biwasli walau fil manam. Jangan engkau buat aku menderita karena perpisahan yang terlalu lama. Pertemukan aku dengan engkau walaupun dalam mimpi sekalipun. Dan di sini saya terjemahkan supaya pas dengan lagunya. Jadi terjemahannya jadi begini: jangan dukakan daku tanpa dikau, sapalah daku walau dalam mimpi. Masih benar juga itu terjemahannya. Dalam dekat-dekatmu, katanya, ada rasa sayangku dan obat penawar deritaku. Wa fi qurbikum marhami wasyifa. Kembali ada dua pertanyaan yang dijawab dalam kuliah kita ini, yaitu bagaimana kita mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah itu dalam pekerjaan kita, dalam amal-amal kita. Karena cinta sekali lagi adalah kata kerja, bukan kata sifat. Yang kedua adalah pertanyaan, apa faidahnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Ini saya bacakan saja hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat? Ia berkata, aku tidak mempersiapkan sholat yang banyak, tidak saum yang banyak, tidak sedekah yang banyak, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan digabungkan dengan orang yang engkau cintai. Jadi maksudnya kalau engkau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan digabungkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari riwayat lain dari Sofwan bin Qudamah, aku berhijrah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku temui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempatnya. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, serahkan kepadaku tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu.
Lalu ia menjulurkan tangannya kepadaku. Aku pegang tangannya seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Ya Rasulullah, aku cintai engkau. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Manusia akan digabungkan dengan orang yang dicintainya. Kalau dia mencintai Rasulullah, dia akan bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faidah yang pertama dari mencintai Rasulullah ialah diberikan anugerah bergabung bersama Rasulullah pada tempat yang sama pada hari akhirat nanti. Bahkan menurut beberapa hadis yang lain, ketika ada orang yang ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia dijemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya dia dijemput Nabi, malahan kemudian Nabi memberikan kepadanya minuman yang menghilangkan haus dia selama-lamanya. Dan hatta di alam barzah pun Rasulullah berkunjung kepadanya. Jadi dia sering bersama Rasulullah di alam barzah sekalipun sebelum hari akhirat nanti. Dan orang yang mencintai Rasulullah itu bersama Rasulullah pada tingkat yang sama. Saya bacakan saja kisahnya. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang itu Nabi itu malam-malam beliau mendengar ada suara-suara di sekitar kamarnya itu. Kamar beliau itu dekat masjid. Ada suara. Nabi keluar, diketemukan sahabat-sahabatnya di situ. Apa yang sedang kalian lakukan? Ya Rasulullah, kami ini tidak bisa tidur di rumah itu. Kami khawatir ketika kami tidur lelap, orang-orang kafir datang ke sini dan membunuhmu. Jadi kami mau menunggui di sini. Ketimbang di rumah tidak bisa tidur, lebih baik kami menunggu engkau di sini. Kata Rasulullah, Allah akan melindungi aku, pulang kamu ke tempat masing-masing. Itu saya kira kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat mikir juga, kayaknya sekarang ini belum ada satupun di antara para pengikut saya itu, termasuk istri saya atau siapapun, yang mencintai saya seperti sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau saya ingin penjaga, saya harus sewa satpam. Tidak ada misalnya saya terbangun malam-malam di kamar situ itu, lalu saya kedengaran ada suara di bawah itu, dan saya lihat keluar ternyata Ustadz Samsuri. Nah, Ustadz Samsuri berkata, "Aduh Ustadz, saya tidak bisa tidur. Saya khawatir ini orang-orang akan menyerang antum di sini." Tidak bakalan itu. Bahkan kalau dia datang di sini, saya yang harus ngawal dia. Dia yang tidur lelap. Dan kita yang harus mengawal itu. Itu ada seorang sahabat Nabi yang termasuk yang suka jaga begitu tuh walaupun Nabi suruh pulang. Sahabat itu sering menemui Nabi setiap hari. Satu saat dia datang menemui Nabi dalam keadaan berduka cita. "Ya Rasulullah, saya itu tadi pulang ke rumah. Saya membayangkan bahwa sekiranya engkau meninggal dunia, lalu saya juga meninggal dunia. Pastilah di alam sana itu engkau akan ditempatkan di tempat yang tinggi dan aku berada di tempat yang rendah. Sekarang di dunia ini aku bisa menemui engkau, bisa menatap wajahmu, bisa berjumpa denganmu. Tapi nanti di hari akhirat engkau akan dipisahkan dariku." Nabi tidak menjawab, waktu itu beliau terdiam. Tidak lama kemudian malaikat Jibril menurunkan ayat Al-Quran, "Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan digabungkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, dan alangkah indahnya bisa bergabung bersama mereka. Itu ayat itu. Jadi turunlah ayat itu, dan ayat itu disampaikan kepada orang itu. Nabi sambil bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan digabungkan dengan orang yang engkau cintai. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa mereka akan ditempatkan dalam derajat yang sama dengan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya.